Apa kabar pemirsa? Berita terkini telah kami rangkum dalam sepekan. Bersama saya Zara Nurul Azizah dan rekan saya, Aulia Gunawan. Inilah lensa informasi Newsweek selengkapnya. Berita pertama datang dari dalam kampus Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Seminar bertajuk Building the Future Robotika, Teknologi, dan Masa Depan Industri digelar untuk membuka wawasan mahasiswa tentang perkembangan teknologi industri 4.0. Seminar Building the Future, Robotika, Teknologi, dan Masa Depan Industri menghadirkan pakar robotika, insinyur industri, dan akademisi teknologi. Para narasumber memaparkan tren otomasi, kecerdasan buatan, dan integrasi Internet of Things dalam proses produksi modern. Peserta diajak mengenal langsung prototipe robot cerdas yang dapat membantu pekerjaan manusia di sektor manufaktur, logistik, hingga kesehatan. Berita selanjutnya, Minggu 14 September 2025, Himpunan Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Fakultas Pendidikan dan Sains Universitas Swadaya Gunung Jati sukses menggelar Gebyar Kreasi Himapemi 11. Kegiatan ini mengadakan berbagai kompetisi meliputi pertandingan futsal, MYOB Challenge Competition, dan SI Competition. Gebyar Kreasi Himapemi 11 sukses digelar sebagai salah satu program kerja unggulan Himpunan Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Swadaya Gunung Jati. Dengan mengangkat tema Find Your Potential, Build Solidarity and Creativity to Become a Winner. Rangkaian kegiatan diisi dengan berbagai kompetisi seperti futsal, MYOB Challenge, dan SI Competition. Peserta berasal dari pelajar SMA, SMK sewilayah 3 Cirebon hingga mahasiswa tingkat nasional. Ajang ini menjadi sarana bagi generasi muda untuk menggali potensi, menumbuhkan kreativitas, dan mempererat solidaritas. Berita selanjutnya datang dari kegiatan ilmiah tingkat nasional. Seminar Nasional Deddy Mulyadi sukses diselenggarakan menghadirkan pakar dan akademisi untuk membahas strategi pembangunan dan manajemen daerah berkelanjutan. Seminar Nasional KDM menghadirkan akademisi dari berbagai perguruan tinggi dan praktisi pemerintahan daerah. Topik yang diangkat menyoroti pentingnya tata kelola daerah yang transparan dan berkelanjutan. Para pemateri berbagi studi kasus sukses pembangunan berbasis potensi lokal, mulai dari pengelolaan pariwisata hingga inovasi pertanian modern. Mahasiswa dan peneliti mempresentasikan hasil riset yang dapat menjadi rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah. Seminar ini menjadi ruang diskusi strategis antara kampus, pemerintah, dan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif. Berita selanjutnya, menjelang kedatangan Topan Super Ragasa, warga Hong Kong dilanda kepanikan dan memborong kebutuhan pokok secara besar-besaran. Fenomena panic buying ini terjadi di pasar tradisional hingga supermarket dengan antrean panjang dan rak-rak yang kosong diburu warga. Menjelang kedatangan Topan Super Ragasa yang diperkirakan menghantam Hong Kong dalam 2 hari ke depan, warga dilanda kepanikan dan memborong kebutuhan pokok secara besar-besaran. Fenomena panic buying terjadi di pasar tradisional hingga supermarket dengan antrian panjang dan rak-rak kosong diburu pembeli. Pemerintah setempat pun menghimbau warga untuk tetap waspada dan bersiap menghadapi dampak topan yang diprediksi cukup kuat. Selanjutnya datang dari panggung diplomasi internasional. Presiden Prabowo Subianto menyerukan kemerdekaan Palestina di sidang Majelis Umum PBB, menegaskan dukungan Indonesia terhadap solusi 2 negara. Presiden Prabowo Subianto mendapat perhatian dunia saat berpidato di sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam pidato yang penuh semangat, ia menegaskan kembali sikap Indonesia untuk mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak segala bentuk penindasan. Prabowo menekankan bahwa perdamaian sejati hanya akan tercapai jika hak-hak rakyat Palestina dihormati dan keamanan Israel juga diakui. Pidatonya yang tegas disertai ketukan tangan di podium menuai beragam tanggapan dari delegasi negara lain. Beberapa pihak memuji keberanian Indonesia, sementara yang lain menilai pernyataan itu akan memicu perdebatan diplomatik lanjutan.
Berita selanjutnya, Rabu 24 September 2025, ratusan massa dari berbagai kelompok tani menggelar aksi dalam rangka peringatan Hari Tani Nasional di depan Gedung DPR RI, Jakarta. Dalam orasinya, mereka menuntut agar pemerintah menghentikan dominasi korporasi dalam kebijakan pangan dan mendorong pelaksanaan reforma agraria yang nyata dan berpihak kepada petani kecil. Ratusan petani menggelar aksi demo di depan gedung DPR RI. Mereka menuntut politik pangan nasional yang lebih berpihak kepada petani kecil, bukan korporasi besar. Massa mengkritik program food estate dan keterlibatan TNI dalam sektor pertanian yang dianggap merugikan petani. Para petani juga mendesak DPR agar memanggil kementerian terkait untuk segera merealisasikan reforma agraria. Aksi berlangsung kondusif dengan pengalihan arus lalu lintas di sekitar lokasi demo. Berita selanjutnya masih dari kota Cirebon. Kecelakaan terjadi di perlintasan kereta api Tawang Jaya, menewaskan 2 orang penumpang mobil pick-up yang tertabrak kereta. Aparat tengah menyelidiki penyebab kecelakaan. Kecelakaan tragis terjadi di perlintasan kereta wilayah Cirebon ketika KA Tawang Jaya menabrak sebuah mobil pick-up. Benturan keras membuat kendaraan ringsek dan menewaskan 2 orang penumpangnya di tempat kejadian. Petugas kepolisian bersama tim Basarnas langsung melakukan evakuasi dan menutup sementara jalur kereta untuk pemeriksaan. Warga sekitar mengaku palang pintu perlintasan sempat bermasalah beberapa menit sebelum kereta melintas. Meski penyebab pasti masih diselidiki, pihak PT KAI mengimbau pengendara untuk selalu mematuhi rambu dan memastikan jalur aman sebelum melintas. 16 September 2025, Himpunan Mahasiswa Desain Komunikasi Visual Universitas Catur Insan Cendekia sukses menggelar Ruwaka, Ruang Warna Karya Vol 2, dengan mengangkat tema Matrix Art Club. Kegiatan ini menampilkan pameran seni dari hasil karya mahasiswa DKV dan seniman dari berbagai negara. Selain itu juga terdapat talk show inspiratif yang membahas perjalanan karir di industri kreatif. Ruwaka Volume 2 merupakan kegiatan tahunan dari Himpunan Mahasiswa Desain Komunikasi Visual Universitas Catur Insan Cendekia Cirebon yang kembali digelar selama 2 hari pada 19 sampai dengan 20 September 2025. Dengan mengusung tema Matrix Art Club, pameran seni digital ini menampilkan karya-karya mahasiswa DKP dari semester 1 hingga 8 serta kolaborasi dengan seniman internasional mulai dari Prancis hingga Ukraina. Selain pameran, acara ini juga menghadirkan talk show inspiratif bertajuk From Design Student to Creativepreneur dengan narasumber berpengalaman yang membagikan tips dan motivasi membangun karir di dunia kreatif. Kegiatan ini menjadi ajang penghubung seni dan desain dalam skala global serta wadah pengembangan kreativitas mahasiswa. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Tetap ikuti terus lensa informasi Newsweek selanjutnya. Saya Zahra Nurul Azizah Dan saya Aulia Gunawan serta kru yang bertugas pamit undur diri, tetap semangat dan sampai jumpa.